Wilayah transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara masih menghadapi tantangan, terutama pada sektor infrastruktur dan pertanian yang belum terintegrasi secara efektif. Pemerintah Provinsi Kaltara pun menyoroti kurangnya infrastruktur perhubungan, menyebabkan warga transmigrasi kesulitan menyalurkan hasil bumi mereka ke pasaran. Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala di Tanjung Selor Senin 4 Agustus mengatakan bahwa demi mendukung kemajuan wilayah transmigrasi, pihaknya tak hanya akan memaksimalkan infrastruktur perhubungan, namun juga mendorong bantuan sektor pertanian dari fase pengolahan lahan hingga proses panen. Di Bulungan atau di Kaltara ini, semua transmigrasi yang ada, ini masih pembangunannya belum maksimal. Jadi supaya ada konsentrasi, kita sama-sama karena keterbatasan APBD kita, baik di kabupaten maupun provinsi, kita harap perhatian pusat melalui Kementerian Transmigrasi dapat perhatikan baik infrastruktur tujuannya ke transmigrasi itu maupun ke opsi pertaniannya, membangun petakan sawahnya dengan maksimal, perkebunannya. Diketahui produk pertanian di wilayah transmigrasi di Provinsi Kaltara tidak hanya padi, namun juga menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang masih dipasarkan di dalam provinsi. Dengan perbaikan infrastruktur perhubungan seperti jalan raya dan jembatan, diharapkan warga transmigrasi dapat memasarkan hasil buminya ke daerah yang lebih luas. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Kunci keamanan email atau surat elektronik agar terhindar dari kebocoran data adalah pada kata sandi atau passwordnya. Idealnya tiap akun memiliki password, namun untuk menghindari kelupaan karena keterbatasan daya ingat, dianjurkan menggunakan password manager sebagai cara mengelola kata sandi dengan baik. Adapun cara membuat password yang mudah diingat dan aman adalah dengan menggabungkan kata atau menggunakan frase, di mana huruf vokal bisa diganti dengan angka sehingga mudah diingat. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta Yudi Prayudi pada Senin 4 Agustus. Dengan maraknya kebocoran data saat ini, Yudi pun memberikan warganet tips memeriksa apakah email dan password yang dimiliki aman atau justru sudah pernah dibobol. Yudi menyarankan warganet untuk memeriksa email maupun passwordnya di situs haveibeenpwned.com. Melalui situs ini, warganet cukup menuliskan email atau password, lalu klik cek, maka hasil akan ditampilkan. Jika hasilnya berwarna merah, maka email atau password sudah pernah bocor. Namun jika berwarna hijau, maka dipastikan masih aman. Kalau seandainya situs email kita ini termasuk dalam situs yang mengalami kebocoran data, maka segera mitigasinya itu adalah mengganti passwordnya. Ya. Nah, kalau seandainya masih belum tidak termasuk dalam kebocoran data, ya kita tetap berhati-hati. Salah satu cara membuat password yang paling baik itu menggunakan pendekatan frasa kalimat, ya. Jadi jangan menggunakan kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil yang sembarang yang kadang-kadang kita susah menghafal, ya. Tapi gunakan satu frasa yang mudah kita hafal, ya. Misalnya Indonesia Jaya, ya. Nanti digantilah huruf hidupnya dengan angka atau digantilah dengan karakter gitu, ya. Sehingga dari satu sisi kita juga mudah mengingat dan dari satu sisi lain juga kita mengkombinasikan dengan karakternya juga mudah, ya. Yudi menambahkan sebaiknya tiap warganet memiliki 4 email dengan kegunaan berbeda untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data. Yang pertama adalah email untuk kepentingan resmi, kemudian urusan perbankan, email untuk kebutuhan personal di ruang siber, dan yang keempat keperluan yang tidak resmi, perbankan dan siber. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot upaya pengendalian inflasi melalui program subsidi pangan murah. Hari ini 4 Agustus giliran warga Klaten yang merasakan manfaatnya. Ratusan warga desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, rela mengantri demi mendapatkan beras dan minyak goreng dengan harga lebih murah dari pasaran. Penyaluran bantuan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 10 ton beras dan 2.000 liter minyak goreng bersubsidi
subsidi disalurkan di 2 lokasi, yakni Desa Majegan dan Desa Demak Ijo. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah Diah Lukisari mengatakan, program subsidi pangan murah menyasar wilayah dengan lonjakan harga lebih dari 5% di atas HET berdasarkan pemantauan mingguan. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kenaikan harga yang melebihi target inflasi yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah itu menetapkan target inflasi itu dalam kisaran 2,5 plus minus 1%. Begitu naik di atas 2,5 jangan sampai menyentuh lewat 3%, itu kita sudah harus turunkan. Karena kalau nggak dilakukan intervensi, nanti semakin naik dibiarkan liar, nanti daya beli masyarakat semakin berkurang. Tiap warga wajib menunjukkan kartu tanda penduduk KTP setempat untuk mengambil barang yang dibelinya. Warga mengaku senang dengan adanya penyaluran subsidi pangan murah kali ini karena harga di pasaran sangat tinggi. Beras dibanderol Rp55.000 per 5 kg, sementara minyak goreng Rp14.000 per liter. Beli ini beras sama minyak harganya lebih murah alhamdulillah. Kalau di pasaran 64 itu mahal sekali. Sekitar kalau di sini itu 17. Kalau 55 ya. Minyaknya 14. Alhamdulillah senang sekali. Orang-orang susah pada senang. Semua sangat membantu. Sejak diluncurkan pada awal Juli lalu, program subsidi pangan murah sudah menjangkau 21 kabupaten kota di Jawa Tengah. Targetnya seluruh 35 daerah di provinsi ini akan menerima subsidi secara bergilir, tergantung dinamika harga untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Kesehatan Aceh Utara Aceh bersama United Nations Children's Fund UNICEF pada Senin 4 Agustus memberikan edukasi KAP atau komunikasi antar pribadi bagi puluhan bidan desa di 5 kecamatan yang ada di Aceh Utara. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendongkrak realisasi imunisasi yang tergolong rendah di wilayah tersebut. Para peserta menerima teori dan praktik terkait KAP agar mampu berkomunikasi dengan baik kepada orang tua balita untuk mensosialisasikan dengan mengejar capaian imunisasi. Di mana saat ini capaian realisasi imunisasi di Aceh Utara tercatat hanya mencapai 12% dari total balita 11.138 orang yang tersebar pada 27 kecamatan. Angka ini diharapkan bisa melonjak melalui berbagai metode, salah satunya KAP yang akan dievaluasi pada 3 bulan ke depan. Jadi dengan adanya metode KAP ini, strategi komunikasi yang selama ini dipraktekkan di lapangan lebih ditingkatkan lagi untuk keakraban dan istilahnya lebih untuk petugas kesehatan tuh lebih meningkatkan pengawasannya lagi untuk meningkatkan cakupan imunisasi di wilayah kerja masing-masing. Jadi secara general memang ada tantangan terkait komunikasi di nakes-nakes kita, tidak semuanya. Mungkin masih perlu penguatan lagi bagaimana melakukan pendekatan kepada orang tua yang lebih diterima supaya dalam menghadapi tantangan penolakan imunisasi di masyarakat. Jadi memang ada tantangan itu juga kita kelihatan dari pelatihan pada hari ini. Pihak UNICEF mengharapkan agar seluruh ilmu yang diberikan bisa diterapkan sehingga mampu mendongkrak capaian realisasi imunisasi di wilayah Aceh Utara. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. SPPG Penumping Royal. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah Kota Solo terus mendongkrak pihak swasta maupun pengusaha catering dan UMKM setempat untuk menjadi mitra Badan Gizi Nasional BGN dalam mendukung program makan bergizi gratis MBG. Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan, saat ini baru 6 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di kota setempat yang aktif menyediakan dan mendistribusikan makan bergizi gratis, termasuk dapur SPPG Penumping yang ditinjau Wali Kota Senin 4 Agustus.
Wali Kota Ruspati mengatakan jumlah ini jauh dari ideal untuk pelaksanaan program MBG di Kota Solo yang membutuhkan sebanyak 40 dapur SPPG. Oleh karena itu, Pemkot Solo menargetkan 20 dapur SPPG beroperasi pada akhir 2025, di mana satu dapur SPPG menyediakan sedikitnya 3.000 porsi makanan per hari. Ya, kalau begini bisa lebih efektif dan efisien. Semoga ini bisa diduplikasi ke tempat-tempat yang lain yang belum menerima. Itu aja. Solo sendiri total berapa, termasuk kekurangan masih ada berapa? Kita yang hari ini menurut data yang kita dapatkan baru 6, totalnya seharusnya bisa 40 dapur yang merata di Kota Solo, dan kita targetkan nanti di akhir tahun, bismillah, dengan bantuan dengan seluruh stakeholder, usaha jasa catering dan lain-lain, kita targetkan untuk 20. Sementara pemilik dapur SPPG Penumping Puspo Wardoyo mengatakan sedikitnya 5 hingga 6 miliar rupiah dihabiskan untuk pembangunan dapur SPPG. Pihaknya pun berencana menambah dapur SPPG di Kota Solo. Beragam menu telah disiapkan dalam program makanan bergizi gratis sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Kita udah ada 200-an menu ya. Terus tiap bulan ada satu paket menu. Ini udah ada sistemnya ya. Nanti menu-menu yang Indonesia, Torrenta, ASEAN, Eropa ada. Karena alhamdulillah sekarang udah ya. Itu anggaran berapa? Itu anggaran berapa di Kalau ini sekitar hampir 6 miliar, 5 sampai 6 miliar. SPPG Penumping melayani 19 sekolah mulai dari PAUD hingga SMP, MI di sekitar area dapur dengan jumlah sasaran sebanyak 3.783 anak. Sementara total siswa di Kota Solo yang menjadi sasaran program makanan bergizi gratis sebanyak 140.000. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya. 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Kementerian Kebudayaan Kemenbud menggelar diskusi publik naskah penulisan buku sejarah Indonesia di kampus Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 4 Agustus. Diskusi publik dilakukan untuk menyerap masukan publik yang berkontribusi dalam penguatan penulisan naskah buku sejarah Indonesia. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kemenbud Agus Mulyana mengatakan,
Dari diskusi yang diadakan di Kota Makassar, pihaknya mendapatkan banyak usulan untuk penambahan penulisan naskah sejarah lokal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Agus menjelaskan sejarah lokal Sulawesi sangatlah beragam. Namun lantaran keterbatasan jumlah draft, pihaknya akan menampung usulan tersebut dan membuat penulisan naskah sejarah lokal secara khusus. Bukan mendukung lagi, harus mendukung. Insya kami akan mendukung, terutama bagi sejarawan-sejarawan yang berada di daerahnya ya. Sejarahnya kan bisa luas. Mungkin kalau guru-guru bisa menulis, bisa buat guru-guru. Ya, yang jelas dia bisa menulis sejarah yang memenuhi kriteria sebagai penulisan sejarah. Agus Mulyana mengakui adanya kerumitan dalam penulisan ulang sejarah karena keragaman perspektif. Meski demikian, penulisan ulang sejarah bisa memberikan penguatan akan identitas bangsa. Agus juga mengatakan pemerintah memfasilitasi sejarawan untuk menyusun sejarah Indonesia. Penulisan buku sejarah diharapkan bisa menjadi kado saat hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Barat menargetkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2025 mencapai 1,5 triliun rupiah. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah strategi dilakukan mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga merelaksasi sebagian pokok tunggakan dan denda terhadap wajib pajak dan intensifikasi layanan samsat digital. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Barat Muhammad Bari, Senin 4 Agustus mengatakan, saat ini target tersebut baru terrealisasi 50% pada akhir semester 1 tahun ini. Dipastikan sebelum Desember 2025, target bisa terpenuhi 100%. Terkait potensi pajak di Kalimantan Barat, memang terdata sampai saat ini sekitar di atas 3 juta, ya di atas 3 juta sekian. Cuman yang betul-betul membayar pajak itu tidak sampai segitu, gitu ya, hanya sekitar 1,7 juta. Nah, ini yang akan berusaha Bapenda kejar ya, dan kita menghimbau kepada masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Target kita itu sekitaran 750 miliar ke atas ya untuk PKB. Dan BPNKB itu kisaran kurang lebih lah, dia tidak terlalu jauh berbeda, sekitar 760-770 miliar. Bapenda Kalbar juga menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di sejumlah titik strategis, mulai dari ruang publik hingga di 6 kantor kecamatan wilayah setempat untuk memudahkan warga Kalbar dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menilai pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kreativitas dalam menyalurkan aspirasi tak dipermasalahkan, asalkan tidak mengganggu kesakralan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 4 Agustus, Prasetyo memastikan pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dan kritik demi kemajuan bangsa dan negara. Namun ia mengingatkan untuk menghormati jasa para pahlawan dengan menjaga kesakralan Hari Kemerdekaan RI melalui pengibaran bendera merah putih. Sebagai sebuah ekspresi kreativitas boleh, tapi jangan kemudian ini dibawa ya, ke sesuatu yang mengurangi kesakralan kita sebagai bangsa. Apalagi ini di momen menjelang 17 Agustus. Apapun, terutama kita sebagai generasi muda, saya pun sebagai pribadi ya, menghimbau mari kita bersama-sama, kita cintai Republik kita ini. Lebih lanjut, Mensesnek mengatakan pemerintah akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak yang menggeser makna berekspresi seperti mengibarkan bendera selain bendera merah putih pada momen perayaan Hari Kemerdekaan. Adapun menjelang HUT ke-80 RI, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan persatuan serta bergotong royong untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Satuan Tugas Pangan Kalimantan Timur melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindak-Kop UKM menindak tegas peredaran beras tak sesuai dengan mutu pada kemasan. Pada Senin 4 Agustus di Samarinda, Satgas Pangan Kaltim mengumumkan untuk menarik sebanyak 7 merek beras yang dinyatakan tidak sesuai mutu dengan label pada kemasan. Kepala Dinas Perindak-Kop UKM Kaltim, Heni Purwaningsih mengatakan, penarikan sejumlah beras bermerek tersebut didasarkan pada temuan uji laboratorium bahwa kualitas beras tidak memenuhi standar premium, namun berlabel dan dijual dengan harga premium. Selanjutnya, Disperindak-Kop bersama Satgas Pangan melakukan penarikan dan pengembalian stok beras merek tertentu itu dari toko atau kios kepada masing-masing distributor beras. Sebetulnya itu semua sama beras. Tidak membahayakan kesehatan, tetap bisa dikonsumsi dan sebagainya. Hanya saja masyarakat itu dirugikan dalam bentuk harga jual atau harga jual yang harus dibayar oleh masyarakat. Sedangkan hasil pengawasan, hasil pengujian itu menyatakan bahwa itu bukan beras premium, maka barang tersebut ditarik, kita minta ditarik untuk dilakukan penyesuaian. Selisih harga yang menjadi kerugian masyarakat akibat penjualan beras tak sesuai dengan mutu itu mulai dari Rp12.000 per karung beras. Penarikan beras-beras bermasalah tersebut dilakukan bertahap dengan tetap memerhatikan pemenuhan kebutuhan beras masyarakat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa? Harus pasang patok dulu, ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok.
Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di berita kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan berita kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, menetapkan status siaga darurat Karhutla mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalsel saat puncak kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus. Penetapan status kebencanaan tersebut dilakukan pada rapat koordinasi bencana Karhutla bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta pemangku kepentingan terkait lainnya di kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin 4 Agustus. Berdasarkan data BPBD Kalsel, sejak Januari hingga 26 Juli 2025, tercatat sebanyak 1.289 hotspot atau titik panas dari 40 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 58,52 hektar. Gubernur Kalsel menginstruksikan jajarannya agar meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengendalian bencana karhutla. Menurut Muhyiddin, usai ditetapkannya status siaga darurat, pihaknya segera melaksanakan apel dan meminta kabupaten kota yang rawan terjadi karhutla segera melakukan hal yang sama. Dengan demikian, bila terjadi karhutla dapat segera dimintakan bantuan. Nanti kita apel hari Kamis, apel siaga kan itu. Setelah apel siaga, karena kita sudah mengajukan surat, nah kalau terjadi artinya api, yang artinya mudah-mudahan tidak ada lah, tapi kalau ada, ini kita bisa mungkin dibantu seperti tahun-tahun yang sebelumnya kan. Nah, kami mintakan kepada Kabupaten Kota tadi supaya dia udah rapat koordinasi di daerahnya masing-masing, supaya mengkoordinasikan keadaan daerahnya, apakah ini harus membuat tanggap darurat juga. Guna efektivitas penanganan karhutla, selain menyiapkan posko penanganan karhutla yang melibatkan TNI Polri dan pemangku kepentingan terkait, Gubernur Muhyiddin juga meminta kabupaten kota untuk memberikan tiap desa satu perangkat pemadam kebakaran. Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), walaupun Kalsel telah memasuki puncak musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat diprediksi masih terjadi hingga minggu kedua di bulan Agustus 2025. Dari Banjarbaru, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Musim kemarau basah yang masih terjadi di Indonesia turut mempengaruhi keputusan petani tembakau di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur untuk beralih menanam hasil bumi lainnya. Keputusan tersebut berimbas pada penurunan luas lahan tanam tembakau tahun ini. Pada tahun 2024, luas tanam tembakau di Kabupaten Ngawi mencapai 1.790 hektar. Namun pada tahun ini menurun menjadi 1.494 hektar. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi, Hendro Budi Suryawan, Senin 4 Agustus mengatakan petani tembakau takut gagal panen akibat tanamannya rusak karena hujan yang masih sering turun. Selain itu, faktor lain juga turut mempengaruhi minat petani tembakau untuk beralih ke komoditas lain seperti padi. Tanaman tersebut diminati karena saat ini harga gabah kering panen sedang naik. 1.000 sekian, kami bilang. Tahun lalu, yang tahun ini laporan teman-teman tugas data kami 800 sekian. Itu beralih ke tanaman komoditas melon. Kemudian sebagian karena HPP gabah kita 6.500 sampai sekarang harga gabah kita 7.000, sehingga petani lebih nyaman dan aman beralih ke komoditas padi.
Di Kabupaten Ngawi, sentra tanaman tembakau berada di Kecamatan Karangjati, dan hasil daun tembakaunya menjadi langganan pabrik rokok berskala nasional. Penyusutan luasan lahan tanam tembakau terbanyak juga berada di kecamatan tersebut, dari 1.000 hektar lebih kini menjadi sekitar 800 hektar. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tinggal menghitung hari. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Papua memastikan berbagai persiapan telah berjalan dengan baik sebelum PSU dilaksanakan pada 6 Agustus mendatang. Salah satu persiapan yang sudah dilakukan Bawaslu Papua adalah menerjunkan 3.331 petugas yang mengawasi pelaksanaan PSU di 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Seluruh persiapan tersebut dijabarkan oleh Bawaslu Papua dalam paparan pers yang diadakan di Jayapura pada Senin 4 Agustus. Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengatakan, seluruh peserta dan tim sukses pemilihan gubernur Papua telah diingatkan untuk tidak melakukan politik uang, terutama di masa tenang hingga hari pencoblosan. Menurut Hardin, politik uang masih menjadi hal rawan yang terjadi pada pemilihan umum sebelumnya. Hal yang paling penting kami ingatkan kepada masing-masing pasangan calon adalah untuk menjadikan peristiwa PSU di Barito Utara untuk tidak kemudian terulang di Provinsi Papua. Kami juga mendapatkan komitmen dari masing-masing pasangan calon untuk tadi mematuhi tidak melakukan kampanye, tidak melakukan praktek politik uang. Ini yang betul kita wanti-wanti supaya kemudian peristiwa di Barito Utara PSU lagi. Hardin Halidin juga mengimbau masyarakat Papua untuk memilih sesuai pilihan hati masing-masing serta tidak tergoda atau terpengaruh oleh iming-iming uang yang ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu. PSU Papua diikuti oleh 2 calon gubernur dan wakil gubernur, yakni pasangan Ben Hur Tomi Mano, Konstan Karma, serta pasangan Matius De Fakiri, Aryoko Rumaropen. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Universitas Negeri Padang UNP bekerja sama dengan pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat untuk program pengabdian masyarakat. Program ini difokuskan pada mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029. Wali Kota Padang Fadli Amran usai pembukaan program pengabdian kepada masyarakat UNP di Balai Kota Air Pacah pada Senin 4 Agustus mengatakan sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah sangat penting, di mana penelitian akademisi di lapangan lewat program pengabdian dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi program kerja yang telah dirancang seperti program Padang menuju Smart City dan Padang Melayani. Banyak tadi kita menyampaikan ya rencangan RPJMD kita. Tentu kita berharap Bapak-Bapak dan Ibu dari UNP bisa mempelajarinya sebelum turun ke lapangan. Dan saya meyakini program kita ini pun juga sudah tersusun insya Allah ya rapi begitu. Nah sehingga tinggal kita bagaimana mensinkronkan apapun bentuk sosialisasi, edukasi di sana masyarakat. Kemudian dari UNP pun juga bisa memberikan dampak terhadap edukasi tersebut. Rektor Universitas Negeri Padang, Krisma Dinata, menjelaskan program pengabdian masyarakat UNP tidak hanya membantu mewujudkan program kerja pemerintah Kota Padang yang telah disusun dalam RPJMD, namun dengan anggaran 1,2 miliar rupiah untuk kegiatan pengabdian masyarakat, diharapkan juga membantu menyumbang pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Seperti Smart City, nah ini pasti akan berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan tata kelola sebuah kota tersebut dengan memanfaatkan IT. Nah, UNP memiliki para expert, kemudian para mahasiswa-mahasiswa yang ahli di bidang informasi teknologi tentu akan membantu bagaimana Kota Padang ini menjadi betul-betul Smart City. Program pengabdian masyarakat UNP diikuti sekitar 70 dosen dari berbagai fakultas dan tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kota Padang.
Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan peran kampus atau perguruan tinggi sebagai agen transformasi sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan dapat membangun masa depan Indonesia. AHY menekankan agar generasi muda bisa memahami situasi dunia dari sisi geopolitik, ekonomi, termasuk tantangan dan tren maupun turbulensi global yang secara langsung dapat menerpa Indonesia. Hal itu disampaikannya saat memberi kuliah umum dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Institut Teknologi 10 November ITS, Surabaya, Senin 4 Agustus. Selalu menghadirkan kebijakan, polisi, dan aksi nyata bisa Indonesia ini tetap tumbuh ekonominya dengan baik, semakin makmur, semakin sejahtera, mandiri, baik pangan, energi, air bersih. Seperti tadi saya sampaikan Pak AHY, bagaimana peran ITS nanti sebagai agen transformasi SDM, dan ini harapan itu menjadi tanggung jawab kami untuk mewujudkan apa yang disampaikan Pak AHY agar kami bisa mendidik mahasiswa kami dan kami bisa berperan lebih dalam transformasi SDM di Indonesia. Menko AHY juga mengatakan sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia, ITS diharapkan selalu melahirkan inovasi yang positif bagi pembangunan Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan.